bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, meskipun kita masih dalam masa pandemi dan belajar online, semoga kalian semua bisa tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pada bab ini, yaitu bab 3, terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada materi genetik, ada yang kedua yaitu hukum Mendel, dan yang ketiga yaitu kelainan genetik. Di pertemuan 1 pada bab ini, kita akan belajar tentang materi genetik. Apakah kalian memperhatikan bahwa manusia itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya? Sejak lahir kita sudah berbeda. Ada yang terlahir dengan rambut warna pirang dan berkulit putih, ada yang terlahir dengan rambut warna hitam dan berkulit gelap. Namun ada juga yang berkulit putih. Dan ada yang terlahir dengan mata biru, ada juga yang terlahir dengan mata coklat atau hitam. Bahkan ada yang matanya berwarna hijau. Ada juga matanya yang sipit, dan ada matanya yang bulat, dan masih banyak lagi. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa kita bisa berbeda dengan manusia lainnya? Bahkan manusia bersaudara kembar pun pasti ada perbedaan di antara mereka. Apa yang membuat manusia itu berbeda? Apa penyebabnya? Penyebab yang membuat manusia itu berbeda dengan yang lainnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa kita artikan sebagai kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Nah, gen ini yang menentukan kita akan terlahir dengan kulit putih atau gelap, rambut keriting atau lurus, yang menentukan bentuk hidung dan telinga, dan lain-lain. Gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewariskan gennya kepada anaknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan gennya melalui sel telur. Lalu, gen ini terdapat di dalam kromosom. Kemudian, gen ini berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap selnya, itu komponen penyusun utamanya adalah protein. Sehingga ketika ada perbedaan gen, maka terdapat perbedaan protein yang dihasilkan, dan itu akan mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup. Pertama-tama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kromosom. Di dalam inti sel, itu terdapat benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan memadat menjadi kromosom. Nah, jika kromosom ini diperbesar, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang yang sangat halus dan sangat panjang. Dan benang ini yang kita sebut sebagai benang kromatin. Nah, jika kromatin ini kita sendiri perbesar, maka kita akan melihat bahwa benang kromatin itu sendiri juga merupakan gulungan benang lain yang lebih halus, yang jauh lebih halus daripada benang kromatin. Lalu benang yang lebih halus ini, jika kita perbesar lagi, maka kita akan melihat struktur benang tersebut, yaitu strukturnya seperti untaian ganda yang berpilin dan saling terikat satu sama lain, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah double helix. Nah, untaian double helix ini sering kita sebut sebagai DNA. Nah, dan DNA inilah yang akan membawa gen. DNA pada ini melilit pada sebuah molekul. Molekul ini merupakan molekul protein yang kita sebut sebagai histon. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kromosom itu adalah struktur pembawa materi genetik dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Nah, kemudian apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik acid
merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Nah, kode genetik itu nanti yang akan kita sebut sebagai gen. Oke, kita akan lanjutkan tentang kromosom. Manusia memiliki 46 buah kromosom. Nah, dan ini adalah foto kromosom pada sel tubuh manusia ketika akan membelah. Jika kromosom tersebut kita susun, maka kita akan mendapatkan 23 pasang kromosom. Nah, setiap pasangannya itu identik atau sama, kecuali kromosom nomor 23 pada laki-laki. Kromosom ini setengahnya kita dapatkan dari ayah, dan setengahnya lagi kita dapatkan dari ibu. Nah, dari 23 pasang kromosom yang kita punya, dari nomor 1 sampai 22, pasang kromosom kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Nah, kenapa disebut sebagai kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh kita dari kromosom 1 sampai kromosom 22. Apakah hidung kita akan lancung, pesek, atau mata kita bulat atau sipit. Nah, dan sifat-sifat tubuh yang pada lainnya itu semua ditentukan oleh gen yang ada pada kromosom nomor 1 sampai 22. Kemudian pasangan kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Karena pasangan kromosom nomor 23 inilah yang menentukan apakah kita menjadi perempuan atau laki-laki. Lalu, apa perbedaan antara perempuan dan laki-laki? Nah, kalau perempuan, kromosomnya itu terdiri atas 44 buah kromosom tubuh atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XX. Nah, sementara laki-laki untuk kromosom tubuhnya sama, yaitu 22 pasang autosom, namun kromosom kelaminnya berupa XY. Nah, jadi letak perbedaannya itu dari kromosom kelaminnya atau gonosomnya. Kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, setiap individu, baik laki-laki atau perempuan, akan memiliki kromosom yang berpasang-pasangan, yaitu dengan total 23 pasang. Nah, kromosom yang berpasang-pasangan ini sering disebut sebagai bersifat diploid, yang artinya berpasangan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, laki-laki itu akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Nah, setiap sel sperma itu akan membawa setengah dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki itu kromosomnya terdiri dari 22 pasang autosom plus kromosom kelaminnya XY, maka ketika sel sperma membawa setengah kromosomnya, maka ada dua jenis sel sperma yang ada, yaitu sel sperma yang membawa 22 autosom plus X atau 22 autosom plus Y. Sementara itu, sel telur yang dihasilkan oleh wanita juga akan membawa setengah dari kromosomnya. Nah, karena kromosom wanita terdiri dari 22 autosom plus XX, maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom plus X, satu jenis semuanya. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin perempuan, karena kromosom kelamin yang dihasilkan adalah XX. Sementara kalau sel sperma yang membawa kromosom kelamin Y yang membuahi sel telur, maka anak yang dihasilkan akan berjenis kelamin laki-laki.
karena kromosom kelamin yang dihasilkan adalah XY. Dan karena setiap sel kelamin ini, baik sel sperma maupun sel telur, hanya membawa setengah dari kromosom induknya dan tidak berpasangan, maka kromosom sel kelamin sering disebut juga dengan kromosom yang bersifat haploid. Sekarang kita akan bahas tentang materi genetik. Nah, materi genetik yaitu materi yang membawa gen atau kode genetik itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Nah, apa perbedaan DNA dan RNA ini dan bagaimana strukturnya? Oke. Jadi DNA atau deoksiribonukleik acid seperti yang sudah kita bahas tadi, DNA itu terdiri dari untayan ganda yang berpilin atau nama bahasa Inggrisnya double helix yang masing-masingnya saling terikat satu sama lain. Nah, jika strukturnya kita amati secara detail, maka struktur DNA akan terlihat seperti ini. Nah, dia terdiri dari nukleotida yang saling berikatan dan jumlahnya sangat banyak. Apa itu nukleotida? Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 buah komponen yang saya tandai ini. Inilah yang kita sebut sebagai nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada gugus fosfat. Nah, ini yang saya tunjuk ini yaitu disebut sebagai gugus fosfat yang berbentuk bulat. Nah, lalu yang kedua ada gula pentosa. Nah, seperti yang saya tandai ini yaitu yang berbentuk segi 5 ini. Nah, karena bentuknya segi 5, maka disebut sebagai pentosa. Penta artinya 5. Maka gula pentosa artinya gula yang berbentuk segi 5. Jenis gula pentosanya ini kita sebut sebagai gula deoksiribosa. Nah, dan yang di sebelahnya itu kita sebut sebagai basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada 2 jenis utamanya. Yang pertama ada basa purin, dan yang kedua ada basa pirimidin. Nah, basa purin itu terdiri dari 2 jenis juga, ada adenin dan guanin. Nah, kalau di gambar itu adenin dilambangkan dengan A dan guanin dilambangkan dengan huruf G. Nah, kemudian untuk basa pirimidin ada 2 jenis juga, yaitu ada timin dan sitosin. Timin dilambangkan dengan huruf T dan sitosin dilambangkan dengan huruf C. Nah, basa-basa nitrogen ini mereka selalu berikatan dengan pasangan yang selalu sama, yaitu pasangannya adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, dan urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan menjadi kode genetik yang mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup. Sekarang kita akan bahas tentang RNA atau ribonucleic acid. Nah, mirip seperti DNA, tetapi RNA itu tidak berbentuk untayan ganda. RNA hanya berbentuk untayan tunggal. Nah, tapi RNA ini juga terdiri dari nukleotida. Nah, nukleotidanya juga terdiri dari 3 komponen utama juga. Nah, yang satu ada gugus fosfat, yang kedua ada gula pentosa, yang jenisnya gula ribosa. Nah, ini yang membuatnya berbeda dengan DNA.
kalau DNA tadi kan jenis gulanya deoksiribosa, sementara RNA jenis gulanya adalah ribosa. Lalu kemudian yang ketiga, perbedaannya juga terletak pada basa nitrogennya. Nah, jika pada basa purinnya sama, yaitu adenin dan guanin, tapi pada basa pirimidinnya, RNA, basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosin. Nah, jadi timin pada DNA diganti jadi urasil pada RNA di basa pirimidinnya. Nah, jadi dari penjelasan terkait DNA dan RNA tadi, maka sudah kita ketahui bahwa apa saja yang menjadi perbedaan antara DNA dan RNA ini. Namun, tadi masih ada beberapa perbedaan yang belum kita bahas. Nah, untuk itu, kalian bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Apa saja yang menjadi perbedaan antara DNA dan RNA? Nah, bagi yang menjawab, nanti kakak akan tambahkan nilainya, oke? Jawab ya nanti. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, kenapa kita bisa berbeda? Yaitu karena DNA kita yang berbeda. Nah, dari DNA kita yang berbeda itu akan menghasilkan RNA yang berbeda juga. Nah, RNA yang berbeda ini akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Perbedaan protein akan menyebabkan perbedaan sifat dan jenis sel. Nah, dan sel ini akan bergabung membentuk jaringan. Sehingga jika selnya berbeda, maka jaringannya pun juga berbeda. Perbedaan sifat dan jenis jaringan ini akan menyebabkan sifat dan jenis organ yang berbeda pula. Karena jaringan-jaringan ini akan bergabung membentuk organ. Nah, dan keseluruhan ini akan bergabung dan membentuk suatu individu makhluk hidup. Nah, sehingga ketika terjadi perbedaan DNA, maka akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis makhluk hidup. Jadi, kenapa kita berbeda? Ya, itu karena DNA kita berbeda. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini aja ya pembahasannya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan submateri selanjutnya, yaitu hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sampai jumpa minggu depan.